Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erik Budi Setiawan dari SD Negeri Kedawon, Kecamatan Larangan. Calon Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Brebes. Dalam hal ini, saya akan menyampaikan tugas 1.1a8. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelumnya saya percaya bahwa dengan metode pembelajaran yang berpusat pada guru, anak akan cepat mudah memahami materi, pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar dan guru menempatkan diri sebagai orang yang serba tahu dan sebagai satu-satunya sumber belajar merupakan cara yang menurut saya dapat dengan mudah mengontrol dan menuntun siswa dalam memahami materi. Sebelumnya saya juga percaya bahwa fokus pembelajaran hanya pada pencapaian nilai kognitif siswa. Dalam hal ini saya percaya bahwa keberhasilan pembelajaran hanya dilihat dari bagaimana siswa mendapatkan nilai sesuai dengan nilai KKM yang ditentukan tanpa melihat proses. Apabila siswa mendapatkan nilai tinggi, saya menganggap bahwa pembelajaran berhasil. Saya percaya bahwa semua siswa sama. Dalam hal ini saya menganggap semua siswa itu sama tanpa memperhatikan karakteristik keunikan minat bakat, lingkungan sosiokultural masing-masing siswa, sehingga semua diperlakukan sama. Saya selalu percaya bahwa pembelajaran yang dilakukan selalu berhasil, di mana saya tidak pernah merefleksikan pembelajaran yang sudah dilakukan, sehingga saya percaya bahwa tidak perlu ada yang dibenahi maupun ditindaklanjuti. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Sebelumnya mari kita refleksikan apa yang menjadi tujuan pendidikan itu sendiri, di mana tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Melihat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ada di dalam modul, maka menurut saya dapat ditarik benang merah 3 poin penting yaitu, pendidikan memerdekakan, pendidikan menuntun, pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Setelah mempelajari modul ini yang awalnya saya percaya bahwa dengan metode pembelajaran yang berpusat pada guru itu baik, itu ternyata salah besar. Metode pembelajaran yang baik itu sejatinya yang berpusat dan berpihak pada murid. Maka dari itulah saya merubah paradigma baru dengan berproses mengubah metode pembelajaran yang awalnya dengan berpusat pada guru menjadi berpusat dan berpihak pada murid. Pendidikan yang berpihak pada murid itu sendiri ialah pendidikan yang menuntun tumbuhnya potensi, minat, bakat serta sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Pendidikan yang berpihak pada murid menekankan pada minat, kebutuhan, kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk menjadikan pembelajar sepanjang hayat dan selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan. Pada proses pembelajaran, guru bertugas sebagai fasilitator yang memberikan motivasi kepada murid. Munculnya potensi pada murid tergantung rangsangan yang diberikan oleh guru. Selain itu, yang awalnya saya hanya menuntut anak agar mengikuti apa yang menjadi keinginan saya, setelah mempelajari modul ini ternyata hal itu salah. Seharusnya guru itu menuntun bukan menuntut. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong, dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Selain itu, dalam proses pembelajaran saya juga merubah paradigma yang awalnya keberhasilan dalam pembelajaran itu hanya dilihat dari nilai kognitif anak. Sekarang mulai merubah itu, bahwasanya keberhasilan dalam mendidik itu tidak semata-mata hanya mendapatkan nilai tinggi atau sempurna. Akan tetapi perubahan tingkah laku yang baik dan budi pekerti yang tinggi merupakan nilai utama dalam proses pendidikan. Sebelumnya saya menganggap semua siswa sama. Setelah mempelajari modul ini, dalam pembelajaran ternyata kita sebagai pendidik harus memperhatikan karakteristik peserta didik masing-masing karena setiap anak mempunyai karakteristik, bakat, minat dan sosiokultural yang berbeda sehingga harus memberikan perlakuan yang berbeda antara anak yang satu dengan yang lainnya, dengan merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Selain semua itu, awalnya saya juga merasa bahwa apa yang saya lakukan dalam pembelajaran selalu berhasil dan benar menurut saya pribadi.
Dengan mempelajari modul ini ternyata saya sangat egois, hanya memperhatikan diri sendiri tanpa merefleksi apa kelebihan kekurangan dalam pembelajaran serta tanpa mau tahu apa kata orang atau masukan dari orang lain mengenai praktik pembelajaran yang saya lakukan. Saya sangat berterima kasih dengan mempelajari modul ini membuka pemikiran saya untuk selalu merefleksikan pembelajaran untuk keberhasilan pembelajaran itu sendiri. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang pertama yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid. Merancang pembelajaran yang menyenangkan, menjadi tauladan siswa, posisikan diri sebagai fasilitator, pendidikan yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pengembangan nilai karakter siswa, kolaborasi, merefleksikan pembelajaran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.